Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah kelima dalam penanggalan liturgi. Dengan ini kita semakin dekat pada peristiwa Paskah. Pada Minggu Prapaskah kelima ini kita mendengar dari Yohanes perihal pemberitahuan penderitaan Yesus. Secara umum, suatu pemberitahuan memiliki tujuan untuk memberi informasi. Dengan menerima informasi, maka penerima informasi dapat bertindak dengan tepat dan mampu mengantisipasi suatu keadaan atau situasi. Namun, dalam pemberitahuan tentang kematian Yesus, tidak sekedar memberi informasi. Melalui pemberitahuan akan kematiannya, Yesus hendak mengajak para murid untuk menyiapkan diri agar mampu merefleksikan apa artinya penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Persiapan diri yang dimaksudkan adalah agar para murid memiliki proses iman yang semakin bertumbuh. Selain menyiapkan diri merefleksikan Paskah Yesus, dari sudut pandang teologi, pemberitahuan merupakan tindakan nubuat. Pada dasarnya nubuat memiliki makna tindakan aktif pernyataan. Dalam tindakan tersebut, Allah merupakan subjek ilahi aktif menyatakan kehendaknya. Artinya dalam konteks bacaan yang kita dengarkan hari ini bahwa Yesus menyatakan dan sekaligus bekerja atau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, misteri penderitaan secara jelas ditampilkan dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Ayub. Teman-teman Ayub menarik kesimpulan bahwa penderitaan yang diderita oleh Ayub disebabkan oleh dosa-dosanya. Namun Tuhan menyatakan kepada para sahabatnya bahwa Ayub tidak bersalah. Penderitaan Ayub harus diterima sebagai misteri yang tidak dapat dipahami oleh manusia dengan akal budinya sendiri. Maka dapat saja penderitaan terjadi pada orang-orang yang tidak bersalah. Misteri penderitaan hanya dapat dipahami dalam terang Kristus. Dalam Injil Yohanes, kita mendengar bersama kisah pemberitahuan penderitaan Yesus. Di hadapan para murid, Yesus menegaskan bahwa saatnya telah tiba. Yohanes bab 12 ayat 22. Yang sekaligus menegaskan bahwa peristiwa pengorbanan Kristus di salib akan segera dimulai. Pengorbanan yang menjadi tanda kasih dan keselamatan dari Allah kepada manusia. Melalui pengorbanan Kristus, karya keselamatan Allah terpenuhi bagi semua umat manusia. Pemahaman akan penderitaan sering dikaitkan dengan kekejaman dosa. Artinya secara sederhana adalah dosa mengakibatkan seseorang menderita. Dengan melihat kejamnya dosa dan penderitaan, kita akan semakin menyadari besarnya akibat dosa. Namun juga besarnya kasih Allah yang datang dalam diri Kristus untuk membebaskan kita dari penderitaan kekal akibat dosa tersebut. Terdapat beberapa poin yang dapat kita refleksikan bersama berhubungan dengan dosa dan penderitaan. Yang pertama, dengan melihat kejamnya dosa dan penderitaan, kita akan semakin menyadari besarnya akibat dosa, namun juga besarnya kasih Allah yang datang dalam diri Kristus untuk membebaskan kita dari penderitaan kekal akibat dosa. Tuhan Yesus dekat kepada mereka yang menderita berdasarkan kenyataan bahwa Ia mengambil penderitaan itu bagi dirinya sendiri. Yang kedua, dengan adanya realitas penderitaan di dunia yang sifatnya sementara dan dorongan kita secara alami untuk menghindarinya, maka seharusnya kita pun mempunyai dorongan yang lebih besar
untuk menghindari penderitaan yang sifatnya selamanya atau kekal, yaitu penderitaan di neraka, jika kita tidak diselamatkan karena tidak bertobat. Yang ketiga, jika mengalami penderitaan, entah karena kita sendiri mengalaminya atau karena kita menderita melihat orang lain yang sungguh menderita, kita diundang untuk mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Yang keempat, dengan menderita bersama Kristus, bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Karena jika Ia mengasihi kita dengan cara menderita dan wafat bagi kita, maka dengan penderitaan dan wafatnya, Ia hidup di dalam diri orang yang mengasihi Dia dengan cara yang sama. Yang kelima, dengan iman kita percaya bahwa salib dan penderitaan yang ada di dalam kehidupan manusia itu disertai dengan pengharapan pemenuhan janji akan kebangkitan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sekalian adalah anggota gereja. Sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dan penuntun arah hidup kita. Hal ini berarti bahwa kita juga sedapat mungkin mempersembahkan seluruh diri kita demi pemuliaan dan pewartaan kerajaan Allah. Dengan menyadari hal tersebut, kita semakin dituntun dan dibimbing memiliki iman yang semakin mendalam akan misteri pengorbanan Kristus. Iman bukan saja berarti sikap pasif percaya, namun juga aktif dalam percaya. Artinya, kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Yesus dengan sikap rela berkorban demi suatu nilai yang baik dan benar. Pace e bene.